Duitnya kudu proses, lelang dikit, Juli. Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama. Masyarakat udah capek kali ya melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun. Karena bisa saja harapan masyarakat cukup besar terhadap saya sebagai wakil mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, masih inget nggak dengan video Kang Ono yang berjanji bakal benerin jalan Juli. Nah, kali ini viral lagi guys. Ternyata janji itu hanya omon-omon semata. Kenapa saya bilang omon-omon semata? Karena beliau janji di dalam video tersebut ada warga yang komplain terhadap Kang Ono, terhadap jalan yang rusak. Lalu Kang Ono bilang bahwa Juli akan diperbaiki, tapi nyatanya tidak terrealisasikan. Di dalam video ini kita akan kupas tuntas apa yang terjadi sebenarnya dan ada klarifikasi dari Kang Ono mengenai video tersebut. Nah, penasaran seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Ono, ini jalan gimana, Juli. Duitnya kudu proses, lelang dikit, Juli. Jalannya rusak banget guys. Kapan kita dibeta tani nih? Juli arah Juli kapan? tahun mana? Juli tahun Juli mana? itu masih banyak. Juli tahun mana? Nah, jangan percaya yang di atas. Juli itu masih banyak. Jangan percaya yang di atas. Juli. Wes tahu-tahuan, Mbak, yang ada tahu-tahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada berita di Harian Rakyat Cirebon, judulnya Ono dirujak netizen. Terkait apa? Terkait dengan jalan Kabupaten Cirebon ruas Gebang Walet. Ya, ahlinya dirujak netizen ya mungkin saya, tapi nggak apa-apa lah. Katanya sayang guys. Bahaya. Kita lanjut lagi. Karena bisa saja harapan masyarakat cukup besar terhadap saya sebagai wakil mereka. Nah, terkait dengan rencana pembangunan ruas Gebang Ilir Walet, saya kan sudah diskusi dengan Bupati Cirebon, didampingi Ketua DPRD dan juga Kepala Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Jadi sebenarnya informasi bahwa akan dilaksanakan bulan Juli itu ya informasi yang saya dapatkan dari Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron. Beliau menyampaikan secara jelas kan tahapan-tahapannya. Simak videonya. Dengan jalan di Cirebon Timur ini, Gebang Walet ini bahkan bukan saja kita ini akan diaspal, tapi akan dicor. Dicor. Jadi masyarakat Cirebon Timur itu wis, tapi mulainya nanti bulan Juli Agustus mulai akan digarap. Nah, sehingga saya menggali kembali informasi terkait dengan rencana rekonstruksi jalan tersebut. Maka saya mendapatkan informasi terbaru nih. Jadi rekonstruksi atau rehabilitasi jalan itu meliputi Gebang Ilir Walet, Sindang Laut Pabuaran, Kali Pasung, Serang, ya, yang tahapannya sampai dengan tanggal 15 Juli ada review probability audit ya yang dilakukan oleh inspektorat.
Lalu tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025 proses lelang atau proses pengadaan. Dan 20 Agustus mulai proses pelaksanaan, tapi katanya dengan catatan bila proses pengadaannya sesuai dengan timeline, sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Jadi sekali lagi warga Waduh, ini gimana ini? Ternyata diundur lagi guys, menjadi ke bulan Agustus. Kumaha ieu Mang Ono? Aduh. kita ingin DPRD tidak hanya omon-omon. Ya, aja Pak Pula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Berdiskusi sama orang yang lapar karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Nah, maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Nah, kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Apabila Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka DPRD yang mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan harapkan DPRD bagi-bagi duit, jangan harapkan DPRD bagi-bagi tanah, jangan harapkan DPRD membongkar-bongkar bangunan, karena itu semua adalah kerja eksekutif, kerjanya Gubernur Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat berharap besar kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai jalan desa dikontenkan. Pak Dedi, iya Pak, jalanan goreng, jalan desa, anak nakal dikontenkan, semua berharap. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Odo menjelaskan secara cukup detail tadi ya persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinannya Kang Deddy. Saya rasa begini, masyarakat udah capek kali ya melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden datanglah Deddy Mulyadi, ya. Saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur, kalah kan ya, 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan, ya DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR, cara kerja DPRD. Dan barangkali dia udah apa istilahnya, udah nggak tahan lah, ya. Kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya, dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak, itu ujung-ujungnya nggak bakal dibongkar, dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi masa sih nggak ada cara lain gitu ya? Dia kan betul-betul gini, bro. Datang, dia bilang ini nggak bener, langsung. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupatinya. Kenapa? Karena perbatasan dengan DKI, perbatasan dengan Banten, perbatasan dengan Jawa Tengah bagi saya adalah
kehormatan. Perbatasan jalannya harus yang terbaik, desanya harus tertata, rakyatnya harus makmur. Karena itu kehormatan seorang pemimpin. Tapi saya tidak mau kalau saya membangun jalan di Cirebon Timur, kemudian ada yang ngomong, itu perjuangan saya. Tanpa kamu berseri teriak, aku akan membangun. Pak Ono Surono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan. Ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Oke guys, nah bisa kalian lihat kan dari beberapa video yang tadi ditampilkan. Ya begitulah, katanya sih bulan Juli jalan rusak bakal diperbaiki. Tapi buktinya Juli udah setengah jalan loh. Tapi aspalnya masih bolong-bolong. Yang rasa capek nunggu janji, coba angkat tangannya. Atau minimal komen deh di bawah, oke? Oke, kita tahu memperbaiki jalan itu bukan hal yang instan. Tapi kalau cuma janji doang tanpa aksi sama aja dengan bohong. Betul tidak? Warga udah cukup sabar. Sekarang sudah waktunya untuk membuktikan bahwa jangan cuma janji manis doang. Kalau kalian sepemikiran, bantu share video ini rame-rame. Karena jalan rusak bukan cuma sekedar kenyamanan, tapi soal keselamatan. Oke guys, mungkin segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini agar video ini terus berkembang. Dan juga sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.